Jadi bertepatan pada tanggal 24 Maret ini sebenarnya diperingati Hari TBC Sedunia. Ya, jadi kenapa pada podcast kali ini saya mengambil tema TBC? Ya, TBC itu ada kepanjangannya Dokter Eksi, ya. Dok. Kalau Dokter Eksi mungkin taunya tekanan batin cinta, ya, TBC, ya. TBC itu tuberkulosis, ya. Jadi tuberkulosis sendiri itu adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi ada bakterinya yang nyebabin tuberkulosis. Bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosa, ya. Jadi ketika orang ini terkena TBC, ya paling sering kan TBC itu di paru, ya. Kalau pada TBC paru biasa gejalanya batuk. Batuknya itu batuk kronik lebih dari 2 minggu, kemudian bisa disertai dengan batuk darah, ya. Kemudian ada penurunan berat badan dan ada muncul demam yang tidak terlalu tinggi dan muncul keringat di malam hari. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti itu, kita harus waspada. Ini jangan-jangan mengarah ke suatu TBC paru. Iya. Nah, seperti yang tadi dokter katakan ya dok, itu apa dok yang harus pertama kali saya lakukan? Karena saya bingung nih dok. Ya, tentu untuk masyarakat semuanya ketika kita ada gejala-gejala seperti itu, bisa pertolongan pertama tentu ke fasilitas kesehatan terdekat, ya. Tentu kalau sekarang eranya kan sudah era BPJS ya dokter Eksi, ya. Jadi mau ke puskesmas terdekat silahkan, ya. Atau mau langsung ke Poliparu Rumah Sakit Ngesti Waluyo silahkan, ya. Nanti tentu di Poliparu kita akan melakukan screening, ya. Kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke TBC, kita akan melakukan screening, ya. Bisa dengan foto ronsen dan pemeriksaan dahak. Intinya dalam suatu pengobatan TBC ini kita perlu komitmen ya dok. Iya, komitmen betul. untuk sembuh. Ya. Jadi karena kan ini butuh waktunya juga ndak dikit ya dok, butuh waktu lama. Kalau pasiennya pengen cepat sembuh, ya berarti harus rutin kontrol dan ikutin apa yang dokter katakan ya dok. Jadi kan pengobatan TBC ini memang lama ya, selama 6 bulan. 6 bulan ya, jadi dok. kita itu dalam strategi pengobatan kita perlu adanya pengawas minum obat. Pengawas minum obat ya biasa orang terdekat dengan pasien, ya itu bisa mengawasi. Jadi pasiennya minum obat secara rutin apa enggak. Terus komitmen dari pasiennya sendiri, karena 6 bulan setiap hari minum obat ini tentu enggak mudah. Salam sehat sahabat RSK, selamat datang kembali lagi di podcast bersama saya Dr. Eksi, hanya di podcast kesehatan, solusi bagi kesehatan Anda. Bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan, podcast adalah podcast di mana segala hal tentang kesehatan akan dibahas secara tuntas. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Nah, nanti kita akan membahas apa itu TBC, gejalanya seperti apa, pengobatannya seperti apa, bersama narasumber kita hari ini yaitu Dr. Franky, dokter spesialis penyakit paru di RSK Ngesti Waluyo Temanggung. Ya, selamat datang Dr. Franky. Ya, selamat sore. Oh ya, dokter. Apa kabar dokter? Sehat? Kabar baik dok, ya sehat. Sehat ya dokter. Ya dok, ini kan seperti yang kita tahu dok, bahwa banyak sekali masyarakat kan mengeluhkan penyakit TBC dan itu sering kita dengar ya dok. Bahkan dari saya kecil sampai sekarang tuh selalu terdengar apa itu penyakit TBC. Nah, kita ingin tahu nih dok, sebenarnya penyakit TBC itu apa ya dok? Ya, jadi bertepatan pada tanggal 24 Maret ini sebenarnya diperingati Hari TBC Sedunia. Ya, jadi kenapa pada podcast kali ini saya mengambil tema TBC? Ya, TBC itu ada kepanjangannya Dokter Eksi, ya. Dok. Kalau Dokter Eksi mungkin taunya tekanan batin cinta, ya, TBC, ya. TBC itu tuberkulosis, ya. Jadi tuberkulosis sendiri itu adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi ada bakterinya yang nyebabin tuberkulosis. Bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosa. Ya, tentu apakah TBC ini berbahaya atau tidak? Ketika infeksinya ini luas, infeksinya TBC ini bisa di berbagai organ, tentu bisa berbahaya. Ya, seperti itu. Iya, dokter. Nah, ketika si bakteri TBC, ketika seseorang ini terkena TBC ya dok, kira-kira gejalanya seperti apa dok? Ya, jadi ketika orang ini terkena TBC, ya paling sering kan TBC itu di paru ya. Kalau pada TBC paru biasa gejalanya batuk. Batuknya itu batuk kronik lebih dari 2 minggu. Kemudian bisa disertai dengan batuk darah.
ya, kemudian ada penurunan berat badan, dan ada muncul demam yang tidak terlalu tinggi dan muncul keringat di malam hari. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti itu, kita harus waspada. Ini jangan-jangan mengarah ke suatu TBC paru. Iya. Iya dokter. Nah, misalkan nih dok, kita ada gejala batuk lama, seperti yang tadi dokter katakan ya dok, itu apa dok yang harus pertama kali saya lakukan? Karena saya bingung nih dok. Ya, tentu untuk masyarakat semuanya ketika kita ada gejala-gejala seperti itu, bisa pertolongan pertama tentu ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Tentu kalau sekarang eranya kan sudah era BPJS ya dokter Eksi ya. Jadi mau ke puskesmas terdekat silahkan ya, atau mau langsung ke Poli Paru Rumah Sakit Ngesti Waluyo silahkan ya. Nanti tentu di Poli Paru kita akan melakukan screening ya. Kalau ada gejala-gejala yang mengarah ke TBC, kita akan melakukan screening ya, bisa dengan foto ronsen dan pemeriksaan dahak ya. Jadi intinya ada gejala, jangan takut berobat ya dok. Betul, jangan ya. takut berobat, karena semakin cepat kita berobat, semakin ketahuan cepat penyakitnya, tentu akan semakin cepat sembuh ya dok. Ya kan masyarakat sekarang kadang kalau batuk udah takut ya. Ini jangan-jangan nanti COVID lagi, nanti di rumah sakit di COVID kan. Ya, kita tidak ada meng-COVID-kan ya. Jadi belum tentu batuk itu COVID ya. Jadi bisa aja kalau batuknya lama, ini jangan-jangan suatu TBC. Ya. Dokter, kalau TBC ini bisa sembuh total nggak dok? Ya, jadi TBC itu bisa sembuh, bisa diobatin, dan bisa kembali lagi seperti semula. Jadi nggak usah takut kalau malah TBC-nya dibiarkan, TBC-nya makin luas, nanti malah akibatnya bisa fatal. Ya, jadi lebih cepat ditemukan, lebih cepat diobati akan lebih baik. Gitu ya, jadi intinya jangan takut berobat ya dok? Ya, betul. Ya. Untuk TBC ini dok, ada nggak kelompok-kelompok tertentu? Misalkan TBC ini sering kena ke anak kecil atau ke orang dewasa atau ke saya yang bekerja di rumah sakit atau gimana ya dok? Tentu ada kelompok-kelompok tertentu yang riskan untuk terkena TBC pada orang dengan sakit HIV/AIDS ya, pada pasien dengan sakit imunokompromis atau punya sakit autoimun yang mendapatkan terapi imunosupresan ya, kemudian pada anak usia di bawah 5 tahun atau pada lansia, kemudian pada orang-orang yang lingkup kerjanya tertutup ya, biasa lingkup kerjanya selalu dengan AC seperti itu, tentu ada resiko. Pada pasien dengan yang tinggal di pondok pesantren ya, itu karena rame-rame seperti itu ya tentu akan berbahaya. Ya, tentu pada masyarakat yang dengan resiko seperti itu ya tentu harus lebih waspada. Jadi yang tadi ya, ada penyakit-penyakit tertentu, yang tinggal di pondok pesantren, kemudian kerja di lingkungan tertutup, kalau ada gejala yang mengarah ke TBC, ya tadi batuk lama, batuk darah, ya ada penurunan berat badan, harus lebih waspada. Ya, dokter. Jadi kalau kita sudah terkena TBC nih dok, pengobatannya bagaimana ya dok? Tapi tunggu dulu dok. Jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah ini dokter. Jadi tetap hanya di podcast kesehatan, solusi untuk kesehatan Anda. Ya, kembali lagi bersama saya Dr. Eksi dan Dr. Franky Hardianto, spesialis paru, hanya di podcast kesehatan, solusi untuk kesehatan Anda. Kembali ke pertanyaan yang tadi dok, tentang pengobatan ya dok. Jadi kalau misalkan nih dok, kita sudah terkena TBC, nah itu pengobatannya seperti apa ya dok? Karena kan jujur saya aja bosen dok kalau minum obat lama-lama, apalagi obatnya banyak, nah itu kan bosen ya dok. Bisa tolong dijelaskan dokter? Jadi untuk pengobatan TBC sendiri ya dokter Eksi, kalau nanti sudah gejalanya mengarah ke TBC, dari foto ronsen mengarah ke TBC, hasil dahak juga misal positif TBC, berarti kan arah berikutnya adalah terapi ya. Terapi untuk TBC kita menggunakan namanya OAT-FDC ya, ada obat TBC dari pemerintah yang sedunia sama ya obatnya ya. Jadi bentuknya besar-besar, kombinasi dari 4 macam obat selama 2 bulan, kemudian dilanjutkan dengan 2 macam obat selama 4 bulan. Kalau dulu pengobatan TBC itu kan
2 bulan minum secara rutin setiap hari, kemudian 4 bulan berikutnya minumnya seminggu 3 kali. Kalau sekarang pengobatannya sudah berubah, Dokter Eksi. Ya, jadi pengobatan TBC yang terbaru selama 2 bulan kita minum rutin setiap hari, dan 4 bulan berikutnya 2 macam obat juga rutin setiap hari. Jadi sudah tidak ada lagi yang seminggu 3 kali. Ya, perubahan mulai akhir tahun kemarin sudah berubah. Iya. Jadi intinya yang banyak itu sudah dikemas jadi lebih Iya, yang ringkas ya, Dok. dikemas ya, jadi namanya FDC. Oh ya, jadi obatnya sudah dikemas menjadi lebih simpel ya, Dok. Jadi sudah tidak perlu minum banyak obat ya, Dok. Ya, jadi nanti berat kita sesuaikan dengan berat badan ya, Dokter Eksi ya. Jadi ada berat badan tertentu, obatnya berapa biji ya. Rata-rata sekitar 3-5 biji sekali minum, dan obatnya sudah kombinasi dalam satu obat ya. Jadi akan lebih simpel saat ini pengobatan TBC. Iya, Dokter. Iya, Dok. Kalau sudah pengobatan TBC nih, Dok, itu kapan ya, Dok, bisa dikatakan sembuh total gitu, Dok? Ya, jadi kalau untuk pengobatan TBC tentu kita akan melakukan evaluasi ya. Kalau untuk pengobatan TBC paru, nanti pada bulan kedua kita akan melakukan evaluasi dahak ya. Bila dahaknya sudah negatif, itu tetap belum sembuh, masih kita lanjutkan dengan pengobatan fase lanjutan selama 4 bulan. Jadi total nanti 6 bulan. 6 bulan kita akan melakukan evaluasi lagi. Evaluasi berupa dahak ditambah dengan pemeriksaan foto ronsen. Ya, kalau dahaknya sudah negatif, foto ronsennya sudah membaik, gejalanya sudah membaik, baru bisa kita nyatakan kalau pasien ini sembuh. Ya. Intinya dalam suatu pengobatan TBC ini kita perlu komitmen ya, Dok. Iya, komitmen betul. untuk sembuh. Ya. Jadi karena kan ini butuh waktunya juga nggak dikit ya, Iya. Dok. Butuh waktu lama. Kalau pasiennya pengen cepat sembuh, ya berarti harus rutin kontrol dan ikutin apa yang dokter katakan ya, Dok. Jadi kan pengobatan TBC ini memang lama ya, selama 6 bulan. 6 bulan ya, Jadi Dok. kita itu dalam strategi pengobatan kita perlu adanya pengawas minum obat. Nah, ya. pengawas minum obat ya biasa orang terdekat dengan pasien ya, itu bisa mengawasi. Jadi pasiennya minum obat secara rutin apa enggak. Terus komitmen dari pasiennya sendiri, Ya. karena 6 bulan setiap hari minum obat ini tentu tidak mudah. Iya, Ya, Dokter. jadi kalau dari pasiennya sendiri belum berkomitmen ya jangan dimulai Jangan dulu mulai dulu ya, pengobatan ya, karena akan resiko nanti bisa resisten Resisten ya, obatnya. Dokter. Jadi kalau sudah ada komitmen dari pasiennya mau sembuh, mau minum obat, baru kita mulai pengobatannya. Iya, Dokter. Kalau nih, Dok, kita pasien sudah komitmen minum obat, sudah ngikutin anjuran dokter ya, Dok. Itu bisa nggak, Dok, kita misalkan ini udah sembuh ya, Dok, sembuh total, terus kita bisa kena TBC lagi nggak, Ya, Dok? tentu kan kembali lagi ya, TBC tadi kan infeksinya dari bakteri. Ya, bakteri Mycobacterium tuberculosa. Lah, selama kita sudah sembuh tapi di sekitar kita masih ada yang terkena TBC, ada infeksi bakteri ulang ke kita, ya tentu kalau ketika daya tahan tubuh kita turun, ada infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosa ulang, akan beresiko untuk kambuh kembali. Ya, jadi walaupun nanti sudah sembuh bukan berarti kita terbebas 100%. Tetap protokol kesehatan dijalankan, Dijaga ya, Dok. kita jaga daya tahan tubuh. Iya. Iya, Dok. Dokter, ada nggak, Dok, tips and trick ya, Dok, untuk menjaga supaya paru-paru kita ini tetap sehat dan tidak mudah tertular TBC, Dok? Ya, jadi untuk masyarakat semuanya ya, Iya, Dokter. tentu kan saat ini momennya tepat sebenarnya ya, lagi momen COVID. Tentu kan kita semua menjaga protokol kesehatan. Ya, di mana-mana sudah pakai masker. Iya. Ya, tentu itu sudah mendukung ya untuk mencegah penularan TBC. Yang kedua, kita bisa dengan jaga daya tahan tubuh nih dengan rutin olahraga ya. Ini dokternya nggak pernah olahraga loh. Sama, Dok. Kemudian makan Sama, yang Dok. bergizi ya, Iya, makan yang bergizi tentu akan menjaga daya tahan tubuh kita ya. Tentu kalau ada orang yang terkena TBC ya kita tentu akan lebih waspada. Waspada di sini bukan artinya kita menghindari ya, tentu kita akan harus merangkul semua pasien, tapi kita waspada karena TBC ini kan penularannya lewat percikan. Iya, Ya, Dok. tentu kita ketika komunikasi dengan pasien-pasien TBC kita harus memakai masker. Ya, tidak boleh komunikasi dengan pasien TBC tanpa masker sama sekali, akan beresiko untuk tertular seperti itu. Intinya ikutin protokol kesehatan ya, Iya, Dokter. betul. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di podcast kesehatan, solusi untuk kesehatan Anda.
Kembali lagi bersama saya Dr. Eksi dan Dr. Frankie Herdianto, spesialis penyakit paru, hanya di podcast Kesehatan, solusi untuk kesehatan Anda. Kali ini kita sudah memasuki segmen terakhir dok, yaitu segmen Q&A dok. Kita sudah pilih beberapa pertanyaan dari masyarakat dok. Ini pertanyaan-pertanyaan ini kita sudah pilih. Di sini ada 4 pertanyaan dokter. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah TBC itu penyakit keturunan dok? Karena kan ibu saya kena TBC, ayah saya kena TBC, takutnya saya juga kena TBC nih dok. Nah, bagaimana ya dok? Jadi TBC itu bukan penyakit keturunan ya, tapi TBC itu kan menular lewat percikan. Ya, kenapa kok kebanyakan kalau satu keluarga kena, ada anggota keluarga lain yang kena karena penularannya dalam satu rumah. Ya, jadi kalau keturunan itu salah. Salah ya, dok? Iya, bukan. Jadi kalau ayah ibunya TBC, kakek neneknya TBC, belum tentu anak cucunya TBC. Ya. Tapi kalau tinggal satu rumah, tentu resiko penularan akan semakin besar. Iya. Oh ya dokter. Ya, kita pilih pertanyaan yang kedua ya dokter. Pertanyaan kedua ini, kalau kita sudah kena TBC nih dok, apakah kita harus isolasi dok? Masih bisa jalan-jalan ke pasar nggak dok? Ya, tentu TBC ini beda sama COVID ya. Kalau COVID kan, kalau terkena COVID kita harus isolasi. Ya. Kalau terkena TBC itu kita tidak perlu isolasi, tapi kita wajib menjaga protokol kesehatan. Caranya gimana? Bagi pasien-pasien yang terkena TBC, pakailah masker. Ya, selama proses pengobatan pakai masker dulu. Paling tidak selama 2 bulan pertama pengobatan. Ya. Kalau sudah 2 bulan nanti dicek dahak dan ternyata dahaknya negatif, itu sudah relatif lebih aman untuk lepas masker dan kumpul bersama keluarga. Iya. Tapi kalau misal bulan keduanya kok masih positif, berarti tetap masih beresiko menularkan. Jadi tetap pakai masker dulu. Iya. Oh iya, oke dokter. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga dokter, ini pertanyaan. Nah, kalau sudah terkena TBC, apakah bisa dok ikut vaksin COVID? Ya, sekarang kan lagi digencarkan ya ini vaksin COVID, apalagi nanti mau mudik kalau belum vaksin nggak boleh vaksin. Nggak boleh mudik kalau nggak boleh vaksin. Iya. Nah, terus ini untuk TBC-nya itu apakah boleh vaksin? Tentu boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu harus pengobatan TB minimal 2 minggu dulu. Kalau sudah 2 minggu, kondisi pasien memungkinkan untuk vaksin, boleh untuk divaksin. Jadi untuk masyarakat semua kalau terkena TBC dan sedang pengobatan, jangan dijadikan alasan ya buat tidak vaksin, ya karena tetap boleh untuk vaksin. Ya. Ya, jadi intinya kalau mau vaksin tetap harus ada rekomendasi dari dokter. Ya, sebaiknya dapat rekomendasi dari dokter penyakit paru ya atau dari puskesmas terdekat dulu. Ya. Oh ya dokter. Nah dok, jika saya nih dok misalkan sudah terkena TB, nah saya kan takut ya dok orang tua saya tuh kena. Gimana dok supaya orang tua saya tuh gak gampang ketularan saya? Ya tentu kalau kita sudah ini kok gejalanya mengarah TB, kemudian kita periksakan kok ternyata TBC, ya tentu kita mentaati protokol kesehatan tadi dokter Eksi. Ya jadi selama proses pengobatan awal 2 bulan pertama sebaiknya kita memakai masker ketika di rumah, ketika ngobrol sama orang tua. Dan kalau dalam satu rumah tadi sudah ada satu yang terkena TBC, sebaiknya satu rumah dilakukan screening. Ya, screening di sini bisa dengan cek dahak di puskesmas terdekat atau dilakukan foto ronsen paru. Ya, itu untuk memutus rantai. Ya, jangan sampai kalau satu diobatin ternyata dalam satu rumah ada lagi yang terkena TBC, jadi kumannya ini muter terus. Iya, jadi nanti nggak sembuh-sembuh. Ya, jadi sebaiknya kalau dalam satu rumah ada satu yang terkena TBC, satu rumah itu screening semuanya. Screening semua ya dok, ya. Biar tuntas pengobatannya ya, juga dan ya itu dok. kan sebenarnya sudah ada ini ya, puskesmas terdekat ada yang melakukan screening. Jadi sebenarnya kalau ada satu pasien yang TBC positif, dari pihak puskesmas sebaiknya melakukan screening. Ya, screening satu rumah. Ya. Oh ya. Nah, jadi TBC ini merupakan bukan penyakit keturunan ya dok, melainkan penyakit yang menular dan itu disebabkan oleh bakteri. Nah, jika teman-teman ada gejala yang seperti dokter Frankie tadi jelaskan seperti batuk lama, demam, sesak. Nah, ada gejala seperti itu, jangan takut berobat, tapi segera cek, periksa ke puskesmas bisa, atau mau langsung ke dokter
spesialis penyakit paru di Rumah Sakit Ngesti Waluyo. Nah, itu juga bisa, dan itu nanti kita akan screening, kita akan terapi sesuai dengan apa penyakitnya gitu ya dokter. Iya betul dokter. Dan ketika kita sudah terdiagnosa sebagai pasien TBC, kita juga harus patuhi protokol kesehatan supaya apa? Supaya kita juga cepat sembuh dan supaya orang lingkungan sekitar kita tidak mudah terkena tuberkulosis, gitu ya dokter? Iya betul ya. dokter Eksi. Iya dokter, sudah di penghujung acara dokter. Terima kasih Dr. Frankie, spesialis penyakit paru, atas waktunya, atas ilmunya yang sudah mau berbagi dengan kita semua dokter. Setiap ilmu yang keluar dari Dr. Frankie sangat bermanfaat buat kita dokter. Bagi pemirsa sekalian, jangan lupa like, comment, share video ini, subscribe, dan follow IG dan YouTube kami di RSK Ngesti Waluyo di podcast kesehatan untuk kesehatan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya.